kasus korupsi kembali mencoreng wajah BUMN energi milik negara, PT Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek pengadaan katalis bensin yang berlangsung antara tahun 2012 hingga 2014. Nama-nama yang ditetapkan bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah Krisna Damayanto, mantan Direktur Pengolahan Pertamina. Selain itu, ada Gunardi Wancik dan Frederick Aldo Gunardi dari PT Melanton Pratama, serta satu pihak swasta, Alvin Pradipta Adiota. Mereka diduga mengatur tender proyek dan menerima gratifikasi berupa uang miliaran rupiah, termasuk satu unit apartemen senilai 1,3 miliar rupiah. Bukti berupa dokumen, elektronik, dan uang tunai disita dalam penggeledahan yang dilakukan KPK di Jakarta dan Bekasi. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya satu kasus lama yang tiba-tiba diangkat kembali, atau justru bagian dari jaringan korupsi berjemaah yang selama ini ditutupi? Menanggapi itu, National Corruption Watch atau NCW menyatakan sikap. NCW mendesak KPK untuk tidak berhenti pada kasus pengadaan katalis saja dan meminta KPK untuk memeriksa proyek-proyek lain di lingkungan Pertamina yang juga rawan disusupi kepentingan koruptif. Di antaranya adalah proyek digitalisasi SPBU yang bernilai triliunan rupiah, serta proyek pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang sebelumnya juga disorot Kejaksaan Agung. Indikasinya mirip, pengondisian pemenang tender, gratifikasi kepada pejabat internal, dan peran perusahaan swasta sebagai perantara. Ini bukan lagi soal satu proyek atau satu orang. Ini soal sistem, soal budaya. Dan KPK harus berani menyelam lebih dalam ke jaringan korupsi di tubuh Pertamina, bukan hanya mencabut rumput di permukaan. Kalau tidak dibongkar sekarang, korupsi di sektor energi akan terus berulang dengan pola yang sama dan pelaku yang berganti. Publik menuntut ketegasan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tapi juga masa depan kedaulatan energi bangsa ini.